Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya walin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan dengan senantiasa memberikan kita taufik, rahmat serta hidayahnya, juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat hadir di Masjid Al-Madinah ini untuk menjalankan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan majlis taklim, yaitu kajian ba'da subuh, yang dimana nanti insya Allah akan dipandu atau dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Susanto, yang pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah nanti mungkin ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya yang selalu dirindukan oleh baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita akan selalu istiqomah dalam setiap ajaran-ajaran beliau, dan mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada guru kita Al-Ustadz Susanto untuk menyampaikan makalahnya pada pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى الآخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فهو الله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري wa Muslim.
Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Para jamaah yang saya hormati, para asatid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas perkenan Allah Subhanahu wa taala, atas izin dan kehendaknya pula kita dapat bersama berkumpul di majelis ini untuk beriktikaf sejenak, merenungkan diri, membuka cakrawala batiniah kita untuk bisa menerima nasihat-nasihat Rabbani, nasihat-nasihat keagamaan. Sebagaimana pesan Nabi, in ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ya. Din itu adalah sebuah nasihat. Jadi hendaklah kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, hendaklah mencoba berikhtiar mengupayakan diri kita untuk selalu mendapatkan asupan nasihat-nasihat dari atau yang terambil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan sedikit pengetahuan yang saya dapati, khususnya masalah hadis, ya, masalah hadis. Jadi sebetulnya saya hanya membacakan hadis saja, bukannya kajian hadis. Jadi membacakan hadis-hadis Nabi kepada para jamaah sekalian. Kemudian memberikan sedikit mungkin pengertian daripada hadis-hadis yang kita pelajari. Marilah kita buka kajian ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita tentunya sangat membutuhkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih mutlak, absolut. Ini Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perlindungannya, mendapatkan rahmatnya, dan kita mendapatkan pesan-pesan tentang ketauhidan, pesan-pesan tentang kebaikan di dalam masalah din ini adalah dari Allah dan Rasul-Nya. Jika yang datang dari Allah itu adalah apa yang telah diinfokan oleh Allah melalui Al-Quran. Kemudian apa yang datang dari Nabi adalah hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnata rasul. Maka menjadi satu pemahaman yang mesti kita ambil bersama adalah pemahaman terhadap Al-Quran dan pemahaman terhadap hadis atau sunnah. Kalau berbicara tentang hadis, maka yang terbayang oleh kita adalah sunnah. Sunnah itu secara bahasa atau lughah dengan hadis berbeda. Hadis itu cerita, teks yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis. Ya. Pesan-pesan Nabi yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis. Sementara sunnah adalah sesuatu yang sudah terinformasikan melalui kitab hadis, kemudian kita berupaya untuk bisa mengimplementasikan atau mewujudkannya di dalam perilaku kita. Kita berusaha memantas-mantaskan diri kita untuk sesuai dengan
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka jika disebut nama Nabi, hendaklah kita membaca apa Bapak? Ya, itu. Selawatnya seperti apa bunyinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa banyak ragam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita belajar hadis, banyak sebut-sebut nama Nabi sehingga mendapatkan berkah kita. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam mukadimah tadi, saya menyebutkan satu ayat di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bagaimana kira-kira terjemahnya? Jangan Ustadz ya, kalau Ustadz udah tahu. Ya, yang lainnya ya, biar bisa belajar, ya sharing. Ya ayyuhalladzin, bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi maaf, ya ayyuhan nasu a'budu, ya. Ya ayyuhan nasu a'budu. Wahai manusia, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sesungguhnya Rabb kalian itu sudah menciptakan kita. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. Untuk apa? Dalam rangka untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah pada Allah SWT. Baik, alhamdulillah. Yes. Kalau saya biasanya sorogan aja, nggak pakai alat-alat komunikasi. Ngobrol aja, ya nggak apa-apa. Baik para jamaah sekalian yang saya hormati, kita coba di dalam Quran surah Al-Baqarah itu kira-kira ayat berapa ya Ustaz? 21 kira-kira. Sepertinya ya. Jadi kira-kira begitulah ya. Iya. Ada kata-kata u'budu. Kemudian ada kata-kata khalaqakum. Ini kalau kita perhatikan, u'budu ini adalah fil amr, ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Seluruh manusia, tidak terbatas kepada orang yang beriman saja di sini. Jadi kehadiran kita ke dunia ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam arti luas. Ya, beribadah itu dalam arti luas. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. U'budu rabbakumul ladzi, ya. Jadi beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Ini masih ada lanjutannya ilal akhir ayat. Asal kata u'budu itu apa? Asal katanya? Iya. Udah dah pokoknya gitu deh ya. Abida atau abada ya.
Abada. Abada. Oke. Abada. Ya'budu. Sedikit aja kita ini ulas bahasanya. Ibadatan. Ayat 21 coba. Menyembah, melakukan berbagai ritus ibadah yang disyariatkan maupun yang tidak yang disyariatkan secara tegas maupun yang tidak disyariatkan. Artinya di sini ada ibadah, kalau kita lihat dari sini maka muncul ibadah itu ada dua ya. Apa Pak? Siapa tuh yang bilang mahdoh? Ayo coba, kira-kira apa? Ibadah mahdoh. Ya benar, maksud saya supaya ada perhatian aja, bukannya mahdoh apa amal apa lagi? Pintar ini. Iya, ghairu mahdoh. Nah, jadi ibadah yang banyak ini Bapak-bapak yang saya hormati, kita sebagai makhluk ciptaannya, maka di sini khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi supaya bertakwa, muaranya adalah agar kita bertakwa sebagai manusia. Manusia itu pada umumnya diperintahkan beribadah. Tapi hanya manusia yang beriman sajalah yang mendapatkan poin atau nilai di dalam beribadah kepadanya. Karena kalau tidak beriman itu, ayatnya memberikan info kepada kita bahwa mereka ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi selain orang yang beriman itu, selain orang yang beriman artinya apa? Beriman artinya apa, Bapak-bapak? Apakah cukup percaya saja? Yakin? Apa yakin saja? Artinya begini Bapak-bapak. Iman itu bersifat batiniah apa lahiriah? Siapa yang berani ngomong batiniah tadi? Coba jelaskan. Siapa yang berani ngomong batiniah tadi? Coba jelaskan. Iman itu batiniah, ini keren nih kalau gini. Karena keyakinan yang harus tumbuh di dalam hati. Terus? Bahwa kita yakin bahwa Pausen itu bisa. Terus saya. Enggak, saya sengaja begini supaya kita dialog gitu, bukannya satu arah saja dari saya. Saya juga bisa salah, bisa keliru. Tapi dengan keberanian bapak-bapak mengungkap kebenaran, terus meluruskan saya, insya Allah kita menjadi hidup. Namanya ini majelis ilmu. Ya, majelis ilmu begitu. Ya. Jadi sepakat ya, kita ibadah itu jelas tergambar di dalam ayat, ada ibadah mahdhah, kemudian ghairu mahdhah. Yang termasuk dengan mahdhah itu, ibadah mahdhah apa saja? Siapa yang berani? Enggak, langsung ngomong aja, enggak usah. Ini cuman sedikit lah biar agak ketawa gitu loh, tidak terlalu serius amat. Loh, ustadznya juga biasa-biasa aja, enggak usah bukan ustadzan kali ya. Iya. Biasa-biasa aja, beraniin aja ya enggak? Kalau salah Pak Santo ya enggak apa-apa, kita juga belajar. Ya kalau kecuali ustadz itu Abdul Somad, mungkin kita agak ragu, takut ya ustadznya yang itu hafal posisi ayat di mana itu kan.
Adidayat, baru kita agak malu-malu, takut ditanya lagi kan kita bingung ya nggak. Tapi kalau mau saya sih ngobrol aja sama teman gitu. Sama teman kita bisa inilah nego lah. Ayo Pak Ustaz Uje. Ini banyak. Apa yang bilang mahdoh tadi? Itu yang mahdoh, ghairu mahdoh. Apa sih mahdoh itu? Wajib. Ya, wajib mahdoh. Apa itu wajib mahdoh? Yang wajib katanya Pak Ustaz Tarno. Jadi kewajiban ya, sesuatu yang maktubah, yang ditulis, yang diwajibkan. Dalam istilah lughah itu disebut al-maktubah, yang ditulis, yang diwajibkan. Sebagaimana perintah siam, puasa, kan di situ ditulisnya gimana Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah, jadi kataba kutiba. Asal mahdoh itu adalah perintah-perintah yang khusus ya, perintah-perintah yang masyru'iyah, yang disyariatkan, yang begitu tatar tertibnya, kaifiyahnya itu, tatar tertibnya sudah ditetapkan secara pakem, tidak boleh dirubah-rubah. Kalau mahdoh itu tidak boleh dirubah-rubah. Salat subuh 2 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat. Itu yang dimaksud dengan ketentuan di dalam ibadah mahdoh itu sudah menjadi baku. Itu pinter. Sesuatu yang baku, tidak boleh dirubah dari zaman ke zaman. Mulai dari Rasulullah sampai saat ini dan akhir zaman nanti, ketentuan itu terus berlaku. Tapi kalau ghairu mahdoh ini, yang bukan menjadi sebuah masyru'iyah, ketetapan yang pasti, boleh berubah sesuai dengan peradaban manusia. Ghairu mahdoh. Ayo disangkal kalau saya salah. Ghairu mahdoh. Ya. Ghaira artinya bukan. Ghairu itu berarti bukan. Bukan mahdoh. Ini yang masyru'iyah. Masyru'iyah, yang disyariatkan. Jadi ibadah yang telah ditetapkan kaifiyatnya. Kaifiyah. Kaifiyah apa itu Bapak-bapak? Tata tertibnya, aturannya. Berwudu mulai dari apa dulu? Membaca niat, doa. Membaca niat dulu ya, yang penting ya. Niat, berwudu, kemudian apa yang dilakukan? Mencuci tangan dan seterusnya. Dan itu kita tidak boleh ngarang. Maka di dalam hadis dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maka akan tertolak ibadah itu. Misalnya kita ngarang sendiri cara wudhu kita semau kita. Misalnya pertama apa wudhu itu? Cuci tangan, terus apa? Berkumur ya? Berkumur betul? Takut saya salah. Berkumur ya? Kemudian kita cuci muka dulu, cuci tangan dulu. Itu benar gak berwudhu gitu? Maaf. Salah ya? Salah. Itu namanya terkait dengan kaifiyah, tata cara. Meletakkan tangannya di dalam sholat saja sudah ditentukan ada ala sadri, ala antara pusar dengan ulu hati kita. Itu pendapat imam banyak ya di situ. Ya, banyak. Tata caranya,
kaifiyah itu harus tidak keluar dari masyru'iyah yang disyariatkan. Makanya ini kita pegang hadis ini menjadi ukuran kita. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Ada riwayat lain, man 'amila 'amalan, apalagi ada hadis yang lain, laisa ya, ada bentuk apa, kata lain lagi, kalimah lain dalam riwayat yang lain, dalam jalur yang lain. Amruna itu perkara ya, perkara. Pas kalau ada istilah dalam hukum itu pasal-pasalnya, perkaranya. Dalam ibadah wudu itu merupakan ibadah. Nggak boleh kita melepaskan diri dari ibadah kita. Jadi harusnya berwudu itu harus sesuai dengan kaifiyah Rasul, kaifiyah Nabi Muhammad. Maka itulah sudah menjadi sunnah buat kita. Tapi kalau kita mempelajari teksnya saja ya begini, ya teksnya selesai, man amila amalan laisa alaihi, ya teksnya begitu. Tapi kita nggak menjalankan hadis-hadis, teks-teks hadis. Tapi dalam perwujudan, dalam pelaksanaan sehari-hari kita terlepas dari hadis. Bisa saja terjadi kan? Bisa saja terjadi. Termasuk saya, bisa saja terjadi. Bahkan kita dikunci oleh satu hadis, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'hu minan nar. Barang siapa yang dusta atas namaku, jadi mencatut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya itu bukan hadis, tapi kita katakan hadis. Ya, mungkin kalau kita karena keterbatasan ilmu kita ya, tapi kalau orang-orang yang berilmu bisa saja itu man kadzdzaba alayya. Orang-orang berilmu ya. Kalau model kayak saya mah apa nggak bisa, maksudnya kagak ngerti ya kan. Man kadzdzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap saja disiapkanlah Allah kapling di akhirat nanti, bangkunya dari api neraka. Maka ada huminan nar. Ya. Jadi jangan main-main dengan apa beribadah itu ada masyru'iyahnya, ada ketentuannya, kaifiyahnya. Ya, dengan ilmu. Ilmu itu pembuka ya. Ilmun lebih khusus lagi al-ilmu. Kalau Imam Syafi'i berkata al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Al-ilmu itu artinya gimana? Qabla artinya apa? Qabla sebelum. Al-ilmu qabla qauli wal amal. Qabla qauli. Qauli itu apa? Ucapan. Qabla sebelum ucapan dan perbuatan. Qabla al-qauli wal amal. Artinya sebelum kita melakukan ibadah tertentu, hendaknya kita berilmu dulu. Sebagaimana dalam satu ayat dikatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita begitu mudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak berilmu, tidak menjadi sesuatu kerja dalam jiwa kita yang baik nanti. Ya. Harus berilmu. Fa'lam, kata Allah, berilmulah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa Allah, siapa Nabi. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Nah, sampai sini ada yang mau disanggah atau dipertanyakan? Silakan. Ya, kaget. Ya, betul Pak. Oh, mantap. Itu namanya berani. Nah, kalau belajar tuh berani.
Yang penting berani dulu. Orang temen sehari-hari tahu, tetangga ya. Coba kalau sama Ustaz Ali atau apa sama itu Abdul Somad, coba. Ya kan? Repot. Temen mah bisa nego lah. Ya tapi kalau yang masru'iyah saya juga nggak berani, ntar kena hadis ini. Man amila amalan. Pak boleh Pak, saya pengen meletakkan tangan di sini gitu. Begini aja Pak, gitu apa? Macam-macam lah pokoknya ya. Yang nggak ada penjelasannya dari para ulama sendiri juga ya. Angkat tangan misalnya begini gitu, atau angkat tangan begini gitu kan? Ya saya nggak berani kalau yang begitu. Nggak bisa nego yang begitu mah. Tapi kalau ghairu mahdoh saya berani nego. Mau beli rumah berapa harganya nego, nggak apa-apa. Ya, cash kredit, nah itulah ya ghairu mahdoh ya. Mungkin ada hal yang lain, coba Pak bisa. Baik ya, kita dikunci nih ya, dikunci ya di sini kan. Man kadzdzaba alayya tadi itu ada man kadzdzaba alayya muta'ammidan ya dan seterusnya ya. Ini kuncian kita. Kalau kita belajar hadis, kita belajar teks hadis. Misalnya kita membaca, nah itu teks-teks hadis kita baca dari kitab induk ataupun kitab himpunan hadis ya. Bisa kita baca saja. Tidak membutuhkan ilmu yang cukup dalam. Yang mau baca doang, ilmunya cuma bisa baca enggak? Gitu ya. Tapi kalau baca kajian hadis berarti mencakup seluruh ketentuan-ketentuan ilmu hadis yang diistilahkan dengan mustalah hadis. Nah, ada kitab kecil. Nah, kitab kecil itu namanya apa? Minhatul Mughis. Ya, Ustaz Ali nanti yang bisa itu tuh. Kan kalau yang berbahasa Arab Minhatul Mughis atau As-Sulam itu untuk usul fikihnya, As-Sulam. Ya. Saya belum bisa baca kita. Ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falai apa? Muta'ammidan faltabawahu maq'adahu minan nar. Ya. Baik, ibadah itu kita sudah tergambar ya di dalam pemikiran kita bahwa ada dua aspek ibadah yang mesti dilakukan oleh kita. Perintah umumnya adalah ya ayyuhan nasu wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya. Itu perintah umumnya. Tapi yang khususnya nanti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam misalnya. Satu aspek daripada ibadah masyru'iyah adalah puasa, syiyam, ya, puasa. Dan itu harus berdasarkan kaifiyah, tata cara. Jadi kita dari Quran maupun hadis kita ambil. Ya. Kalau supaya kita tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan ibadah tertolak, maka kita sering baca hadis. Ya. Cukup Pak ya. Kaifiyah, kita waktunya terbatas. Ibadah mahdoh, ghairu mahdoh. Kalau ghairu mahdoh itu adalah ibadah yang tidak ditentukan pakemnya di dalam syariat. Ada salah seorang yang bertanya kepada Nabi, bagaimana tentang pertanian, masalah pertanian. Ini gimana nih cara pembibitannya, tumbuhnya bagaimana, panennya berapa kali dalam setahun? Itu mah urusan dunia kamu katanya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jawabnya gitu Nabi. Benar gak? Coba sanggah aja kalau saya salah, ya. Ya, karena saya bukan ustadzan doang nih, ya. Panggilan doang, ya. Ya. Jadi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Nah, kalau kamu tahu, ya bikin pesawat maksudnya gitu. Bikin kendaraan yang bisa mobilisasi manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau zaman
Rasulullah kan dengan onta, kuda, keledai dan sebagainya. Kalau sekarang dengan kendaraan. Jadi yang dimaksud dengan perkataan bid'ah itu sederhananya itu terkait dengan yang masyru'iyah. Bukannya masalah dulu zaman Nabi nggak ada onta, kita pakai mobil itu bid'ah gitu. Bukan itu yang kita mau kita mau argumentasi itu bukan, tapi yang dimaksud adalah masyru'iyah, yang disyariatkan saja. Misalnya contoh yang ada di masyarakat kita nih yang sedang debat table, misalnya masalah maulid itu wajib apa enggak sih? Peringatannya mau diadain gitu, pakai bakar petasan gitu, itu wajib enggak sih Pak? Berani itu Pak Tarno. Dalilnya apa? Enggak wajib. Enggak apa-apa Pak. Bagus, berani ungkap. Ada enggak dalilnya harus kita melaksanakan Maulid Nabi gitu? Enggak ada dalil. Setahu saya juga berani, maaf ya. Setahu saya enggak ada. Ya, perintah untuk, tapi larangannya juga ada. Barang siapa yang melaksanakan Maulid Nabi maka masuk neraka, nggak ada itu dalil itu. Cari deh kitab-kitab hadis, nggak ada. Kebanyakan apa? Mencintai Nabi itu banyak dalilnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi kalau kalian itu cinta kepadaku, kata Nabi, maka ikutilah aku, syariat aku diikuti. Jangan bertentangan dengan syariat aku. Itu kalau cinta. Terus yang suka baca salawat, boleh baca salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, atau sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Enggak apa-apa. Iya. Nanyanya sama ibu-ibu, masa sama saya. Kalau sama saya mah lain lagi, saya membolehkan. Menancap. Ya. Kalau soal itu adalah mereka yakin, tapi untuk mempraktekannya perlu tahapan yang panjang, perlu pembinaan, perlu tarbiyah. Nah kalau sudah bertarbiyah begini, mestinya kalau udah khatam ya udah nggak ada urusan dengan poligami. Bahkan dicariin, ada istri yang nyariin, tuh itu aja sama dia katanya gitu. Iya. Itu apa debatable bener, nggak selesai. Ayatnya udah jelas. Jadi kalau memang mau masuk surga dalam hal itu, emang nggak ada lain lagi surga katanya, cara yang lain gitu kan? Iya. Ya. Asik. Dalam hati kita katakan jujur, tapi nggak boleh diungkapkan secara gambar. Itu kan masalahnya udah misalnya yang saya kan. Oh iya. Itu anjuran saja. Kan al-amru dalam usul fikihnya itu tidak setiap perintah itu menunjukkan kewajiban. Tidak setiap perintah itu menunjukkan kewajiban. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal daripada, ini kaidah usul fikihnya ya. Asal daripada perintah itu adalah untuk bersifat wajib, ya, sholat, zakat, puasa, haji. Yang menjadi standar daripada ibadah mahdhah itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan hadis Bunyal Islamu ala khamsin. Apa itu artinya? Bunyal Islam ala khamsin. Bunyal Islam ala khamsin. Coba. Iya, itu mendasar sekali itu. Ya.
Islam dibangun dengan dasar 5 pondasi. Apa saja Bapak-bapak? Jangan Ustadz biarin. Antas hada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, atuqimas salata wa tutiyaz zakata wa tasuma ramadan wa hajjil baiti in istata'a ilaihi sabila. Kira-kira begitu. Jadi ada 5. Itu standar sebagai seorang muslim. Standarnya. Kalau itu sudah dijalankan, insya Allah termasuk golongan orang-orang yang pasrah pada Allah, muslim. Dia sudah mengucapkan syahadatain, yang kajiannya Ustaz Ali Sadi ya, syahadatain itu dikaji ya. Jadi kembali, maaf Bapak-bapak ya, kita sharing saja di sini, bukan berarti saya banyak tahu hal tentang ini, tidak. Tapi kita saling menasehati saja. Tausiah Rabbani ya, tausiah Rabbani. Maksudnya yang saya ingin sampaikan di sini adalah sebentar aja. Standarnya yang harus kita capai dulu. Standar itu artinya standar minimal sebagai seorang muslim. Standar minimal. Kalau standar iman apa saja? Standar imannya. Ini berdasarkan hadis ya. Akhbirni anil Islam antas hada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tutiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tutiyaz zakata. Ramadan dulu baru zakat ya, zakat, kemudian wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Itu standar minimal. Kalau iman, akhbirni anil iman, itu dalam konteks hadisnya ya. Al imanu ada berapa? Ada 6 ya? 6. Iya, iman kepada Allah. Itu standar. Jangan sampai ini ini yang distandarisasikan oleh salaf ya, mazhab salaf. Karena ada mazhab lain nih. Berdasarkan hadis yang lain. Kalau Syiah ditambah. Ya. Mendirikan kepemimpinan. Itu satu iman. Ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Kalau ditambah itu Syiah itu. Nah, kita ini yang salaf ini yang sunnah Syafi'iyah ini mungkin. Ya. Hadisnya ini hadis ya berdasarkan hadis juga. Kalau yang diterapkan standar iman dari Syiah, saya nggak tahu apa itu yang dipakai hadisnya. Karena Syiah tidak mau menerima hadis-hadis dari sahabat-sahabat seperti Abu Hurairah. Ya, dia hanya memakai dari Ali, jalur Ali dan Aisyah. Ali ya, Ali saja ya, Ali saja. Salman Al-Farisi. Pokoknya sahabat yang tertentu yang tidak ikut dalam urusan ribut-ribut soal mendirikan pengganti. Maksud saya ribut-ribut mencari pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala wafat, tatkala beliau wafat. Yang di rumah Nabi, yang kumpul di rumah Nabi itulah yang dipakai oleh Syiah. Tapi ada yang bilang mazhab, ada yang bilang sudah keluar dari Islam. Ya, nah tinggal kita saja ketentuannya bagaimana. Ya, tapi kalau kita pakai yang standar ini, Imam Nawawi ya, yang ditulis oleh Imam Nawawi. Ya, di kitab Arba'un ya, atau Riyadhus Shalihin. Jadi jangan keder ntar, kok ada yang begini, ada yang begitu, nggak usah, jangan dihiraukan. Keyakinan kita di mana gitu. Keyakinan kita adalah kita menghargai, menghormati para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh kita menghina, tidak menerima sahabat Nabi yang lain, jangan sampai seperti itu. Seluruh sahabat Nabi yang mulia itu kita ikuti, kita terima. Kalau Syiah dibatasi, yang bukan dalam
grupnya, ya grouping mereka itu nggak diterima hadis-hadisnya. Abu Hurairah nggak diterima, ya. Yang diterima dari jalur Ali saja. Maaf ya, Sa'ali bukan. Iya. Dari jalur Imam Ali saja. Apalagi nih? Kaifiyah ini udah dikunci. Mahdah. Nah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun di dalam surah Az-Zariyat, ya. Artinya apa tuh? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Coba Ustaz. Saya kira ngomong. Ya. Ya, kira-kira begitu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah padaku, pada Allah. Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muaranya adalah untuk kita memperoleh maqam takwa, derajat takwa, ya. Itu kira-kira nanti mungkin di dalam obrolan-obrolan lepas kita bisa lebih mendalam lagi, ya. Belajarnya. Nah, kita memasuki waktu syuruk ya. Itu standar ya. Saya hampir lupa. Standar sebagai orang muslim juga adalah kalau terkait dengan ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh itu bisa jadi hubungan antara sesama kita, sama manusia. Ya, kalau kata Nabi itu hubungan sesama itu saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga hak-hak masing-masing. Jadi kalau bukan tanah kita, jangan dipatok tanah kita. Orang lain nggak boleh, itu dosa besar. Ya, itu nggak boleh. Standar antar muslim ya, hubungan antar sesama manusia. Itu tidak boleh. Itu dosanya besar. Kemudian tidak boleh marahan lebih dari 3 hari. Gak boleh marahan sama istri, sama anak, sama apalagi tetangga. Itu gak boleh marahan. Diselesaikan dengan baik, dengan musyawarah. Ya, sesama muslim itu harus bersaudara. Ya, bersaudara, tidak boleh saling menzalimi. Saling menjalimi gak boleh. Ya. Apa yang menjadi hak kita? Ya, apa yang menjadi hak tetangga kita harus kita hormati bersama. Ya. Hadisnya jelas tuh, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim, maka hormatilah tetanggamu. Jadi hak tetangga kita hormati. Jangan kita mengganggu kenyamanan dia. Ya, itu. Ini penting. Jadi kalau kita misalnya ibadah madhah baik, tapi di sisi ibadah sosialnya kurang, itu mengganggu juga. Sulit untuk masuk surga juga ternyata. Sulit untuk masuk. Kita kan pengen masuk surga ya Pak Tarno ya. Iya, itu. Kalau harapan kita ingin surga, kita juga harus tahu apa yang menjadi tadi apa? Tentang hal-hal yang berkenaan sesama kita, hubungan sesama kita. Kalau dalam ayatnya jelas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi kita jaga baik hubungan kedua itu. Secara vertikal pada Allah, secara horizontal kepada sesama manusia. Nah, itu tuh. Itu saja nih hari ini yang saya mau sampaikan. Hadis-hadisnya yang terkait dengan hubungan antar sesama adalah ya yang ringan-ringan aja. Tersenyum, tegur sapa. Kalau kita selalu jutek sama orang itu berarti standar Islamnya belum sampai itu. Jadi kedua belah pihak, kedua aspek ini berjalan, tawazun, ada keseimbangan. Ya, rajin sholat tapi tidak mau tersenyum sama saudaranya ya ada hal juga yang kurang ya. Jadi, iya. Ya. Kalau ada masalah diselesaikan dengan baik. Itu aja, dimusyawarahkan. Syura bainahum. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Allah sudah atur sedemikian rupa. Itu saja Bapak yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kuliah subuh pada hari ini. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat buat kita, terutama yang bicara, dan kita bisa menjalani Islam ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak dalam arti, tadi ada hadis juga sih, nantilah setelah suruk kita kaji yang hadis amalan ahli neraka, amalan ahli surga. Yang saya bacakan itu belum sampai ya. Ya, gitu. Apa maksudnya gitu? Ya belum sampai. Nah, ya. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak, perasaan Bapak. Dan saya juga mohon perlindungan pada Allah dari rasa-rasa yang tidak dibenarkan oleh Islam. Ya, kita sama, kita saling bisa share, kita tausiah karena perintah Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.